akan bicara tentang rahasia. Pengalaman saya di kantor, yang namanya rahasia itu semua orang tahu. Ya, kayak waktu saya mau resign di bulan Mei, kan saya pindah kantor ke kantor baru gitu ya. Dari bulan Maret orang Medan, orang Makassar bertanya saya, "Bapak mau resign gak ya?" Loh, tahu dari mana? Padahal itu rahasia gitu. Tapi kira kita mau memberitahukan suatu peraturan, kita memberitahukan sosialisasi gitu, udah berkali-kali orang nggak mudah-mudah gitu ya. Jadi itulah rahasia. Jadi sore hari ini kita akan bicara tentang rahasia kehidupan. Ini kenapa penting gitu Bapak Ibu teman-teman? Mungkin saya suka penggemar game, mungkin ada yang suka game ya. Atau kalau enggak, ada yang kenal namanya zaman sekarang orang bilang ordal, atau ordal? Orang dalam. Orang dalam. Oh, di zaman dulu ya? Seperti tahu nih, baru tahu ini loh. Jadi orang dalam ini bisa kasih rahasia. Atau kita kalau main game ada kode tertentu, ada cara tertentu yang membuat kita dapat reward, mendapat kemudahan, mendapat cara yang lebih dibanding orang-orang lain. Nah, ini juga namanya rahasia kehidupan. Kenapa saya dapat ini? Karena saya terus terang suka baca Alkitab. Saya suka ganti-ganti bahasa. Alkitab versi bahasa Indonesia resmi, bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Inggris King James Version, versi di Alkitab yang di handphone tuh banyak sekali versi ini. Jadi jangan bosan-bosan baca Alkitab, ganti versi yang dilihat. Dan salah satunya ada ayat bicara soal the secret of life. Wow, saudara, apa itu ya? Saya pelajari, saya gali-gali, dan hari ini saya mau sharing ke Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke, jadi santai aja hari ini karena ini hanya bicara tentang kehidupan, itu nggak masuk dalam. Oke, jadi kita mulai begini Bapak Ibu. Ini itunya bisa digeser lagi, kontrol panelnya. Right, oke. Sama kayak begini Bapak Ibu teman-teman. Menurut Anda, siapa orang yang paling berpengaruh di sejarah bumi, sejarah manusia? Siapa? Adam. Hawa. Oke. Ada lagi? Yesus. Oke. Ada lagi? Aristoteles. Siapa tuh Aristoteles? Pernah diangkat tuh? Terus dia siapa itu? Aristoteles. Filsafat. Oke. Archimedes? Iya. Siapa lagi? Ibu Cun? Itu pengaruh dalam hidup saya. Dia bilang ya, oke. Dalam hidup saya itu pengaruh. Setuju kan? Setuju. Albert Einstein. Kenapa bro? Kenapa? Kalau dia nggak Kristen nemuin saya mendengar MC, nggak ada Oppenheimer menciptakan dia. Kita nggak pernah masuk ke buku-buku ini ya. Ternyata ini pertanyaan yang cukup menarik. Sampai ada orang bikin buku. Dia bikin 100 orang hilang lagi nih. 100 orang yang berpengaruh di sejarah. Kemana dia? Nah, oke. Jadi Michael H. Hart ini dia bikin buku, itu judul bukunya tuh 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Oke. Paling bawah Albert Einstein ada belum? Nomor 10. Louis Pasteur tau nggak? Siapa dia? Oh, yang menciptakan itu serum. Penicillin. Iya. Dia bukan Romo ya. Bukan Romo, namanya Louis Pasteur. Galileo itu bumi bulan ya. Bumi bulan. Banyak sebenarnya, cuma salah satu teori terkenal dia. Aristoteles tadi filsafat Yunani. Nomor 9 ada siapa? Ini kayak kuis sih. Christopher Columbus. Kenapa? Karena survei di Amerika dan orang Amerika bilang kalau nggak ada dia kita meninggal. Ini agak curang. Karena survei di Amerika. Oke, nomor 8. Yohanes Gutenberg. Tahu nggak dia siapa? Tahu. Ada yang tahu? Kayaknya pernah dengar. Bukan Facebook ya, bukan. Itu Zuckerberg. Siapa Johannes Gutenberg? Depan ada Bible. Ini adalah pencipta mesin cetak. Dan buku yang pertama kali dicetak adalah
Bible. Ya. Bible. Satu lembar asli dari Bible si Gutenberg ini kemarin saya lihat di Pawnstars sama saya jual $200,000 sama saya 300-an juta selembar. Ya, boleh dicari menarik nih dari Gutenberg. Oke, nomor 7. Siapa ya kira-kira ya? Cesar. Jangan dulu. Siapa itu? Charles. Moyang. Saudara. Hebat juga lah, kan Chinese masuk ke sini. Kertas. Ya, penemu kertas. Kalau nggak di Google nggak tahu ya. Iya. Saya juga nggak tahu gimana. Ini orang yang pertama kali bikin dari kayu-kayu segala macam, jadi kertas dan dia bikin secara bisa diproduksi secara massal. Dulu itu ada kertas yang mahal, jadi hanya buat kalangan yang bangsawan. Ini bisa bicara massal, murah gitu. Bacik maca dulu. Cai dulu lah. Bisa Joy bantu saya ya, Joy, bacanya ya. Saya nggak tahu pronunciation itu. Oke, number 6. Paulus. Bangga ya kita ya. Sebagai orang-orang Katolik, orang Kristen, Paulus masuk ke nomor 6. Ya, orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Oke. Nomor 1 kira-kira siapa? Ada yang nebak? Yesus nomor 1. Ada yang lain? Bunda Maria? Mama Yesus? Enggak. Jokowi? Muhammad. Kenapa? Kenapa? Dia itu adalah seorang bisnismen sebenarnya. Dia bikin peraturan kalau berdoa itu harus menghadap ke kiblat. Oh, desentralisasi ya. Jadi semuanya pada Arab sentris. Oke. Gimana caranya supaya harus satu kali dan semua itu Datang ke sana. datang ke sana. Sehingga Arab itu maju. Ekonominya ada ya. Menarik kali ya. Kita lihat ya, kita lihat. Di survei membuktikan. Oke, nomor 5 dulu. Confucius. Tahu ya? Confucius tahu ya? Oke. Nomor 4. Buddha. Oke, Buddha Gautama. Nomor 3. Lause. Yesus nomor 3 ternyata. Ya, setidaknya masuk podium ya, Pak ya. Satu hal yang bagi saya menarik teman-teman begini, bukan soal Yesus nomor 3, nanti akan dibahas. Tapi ini masuk ke buku 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah. Jadi tidak ada lagi yang orang bisa bilang Yesus itu fiktif. Betul? Ini sudah dibuktikan bahwa dunia mengakui Yesus adalah seseorang manusia yang injak bumi. Amin. Amin. Jadi tidak ada argumen lagi ya. Itu menurut saya bagi saya penting. Oke. Isaac Newton, tahu nggak sih siapa? Gravitasi. Ya, banyak orang yang menyalahkan dia kalau orang jatuh. Aduh, udah masuk. Gravitasi. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Kenapa argumennya gitu kan? Oke. Coba. Nah, si penulis Michael H. Hart itu juga ngomong, takutnya dia juga diomelin sama orang gitu. Dia juga seorang Kristen, gitu ya. Kenapa dia pilih Nabi Muhammad? Karena memang Yesus adalah tokoh nomor 1 bagi kita. Cuman kalau dibandingin, bilang gini, Muhammad seorang bapak, dia punya anak. Dia seorang suami. Dia seorang warrior, dibilang di situ. Ya, dia seorang businessman. Dia seorang leader. Bukan cuma leader atas, let's say kayak Yesus kan 12 murid, enggak. Dia leader atas dia punya kaum gitu ya. Jadi dari point of view itu, si Michael H. Hart ini bilang Nabi Muhammad adalah nomor 1, begitu. Tapi kita tahu di hati kita siapa nomor 1? Amin. Oke. Ini bicara soal orang paling berpengaruh. Saya masuk ke yang lebih sempit tadi. Menurut teman-teman, orang paling kaya siapa? Jadi itu Salomo. Salomo orang paling kaya. Oke. Yang lain? Salomo. Ternyata kata survei, orang paling kaya King Mansa Musa. King Mansa Musa. Nggak kenal saya. Dia juga nggak kenal saya sih. Gitu ya. Jeff Bezos ada di situ, Rockefeller gedungnya ada di US ya, Carnegie, Mark Zuckerberg masuk nih, ya, Bloomberg, Steve Jobs kan masuk ya, Warren Buffett,
Menurut saya, kenapa Salomo nggak masuk? Salomo masih dihitung dulu. Nih, saya kasih tahu. Ya, Salomo punya kekayaan. Selain kekayaan dia punya apa lagi? Istri. Ada yang lebih penting dulu sampai itu. Apa ya? Apa? Kerajaan. Kerajaan. Kekuasaannya. Punya Itu kan ternak. Daud punya urusan itu kerajaan itu. Ya kan, Dia diwariskan, bukan Talia, bukan. Ada yang penting dari dia. Hikmat. Hikmah, kebijaksanaan bahasanya. Dia terkenal pertama-tama bukan karena kekayaan, tapi karena kebijaksanaan. Ingat perkara dua orang tua itu ya, dengan satu bayi mati gitu kan, itu luar biasa. Baru dia punya 700 istri dan 300 bini. Gitu ya, jangan kita sini dulu gitu. Oke, Salomo kaya. Saya bantu buktikan begini teman-teman. Ya, di Raja-Raja 1 Raja-Raja 10 ayat 14 bilang ini, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam setahun ialah seberat 666 talenta. Sejak ayat ini Salomo mulai ngaco. Berarti kalau kalian baca di 1 Raja-Raja ini mulai agak itu dia mulai ngaco. Nggak tahu kebetulan atau enggak, cuma di situ muncul angka 6. Ya, saya belum gali itu di banyak teman, saya berarti belum. Ini ada 6 terus saya lihat loh. Kamu mulai agak aneh setelah itu. Cuman bukan kebetulan kan 6. Oke, saya nggak bahas itu. Coba lihat di Alkitab deh, bagian belakang itu ada kita nggak bahas itu. Di bagian kamus ya ada talenta. Satu talenta itu berapa kilo? 34 kilo. 34 kilo. Oke. Gitu. Coba yang jagoan Patika ya. Satu talenta adalah 34 kilo. Kalau 666 talenta berapa kilo? 22.644. Harga emas sekilo. Sekilo. Jangan segram, kita banyak kilo nih nggak bisa. Kilo. Sekilo berapa? Dia nggak muat kalau pulang seberang. Kalau kita ke toko gitu ya. 1 kilo itu 24 jutaan. 1 kilo 4 juta beli boleh. Naik. 1 M. 1 M. Berarti kalau emasnya tadi 22.000 kilo, ini kurang lebih duitnya berapa? 22 triliun. Triliun. Lebih kaya deh. 22 triliun. Setahun. Saya bandingin ya. Ini biar perspektif kita. Indonesia punya RAPBN 2003 adalah 2,6. Jadi tadi berapa? 22,6,7 kali. Indonesia 2,6. Kalau sama US mungkin kalah. US masih 71,9 triliun US. Ya. Segitu kayanya. Indonesia kalah, cuma 10% daripada Salomo. Ya kan? Luar biasa. Tapi itu juga bukan kelar. Ya, ada lagi nih. Ada ayat lagi di sana. Tadi kita kan dilihat ayat 14 kan. Ayat 19 bilang begini. Belum terhitung, katanya sebentar belum terhitung. Yang didapat dari saudara-saudara dan dari pejabat dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Berapa triliun dia punya setahun. Makanya teman-teman, hati-hati banyak uang, nanti banyak istri. Makanya sometimes kalau kita berdoa, Tuhan kenapa sih punya masalah keuangan? Karena lu nggak bisa tahan bro. Lu mau banyak uang, nanti istri lu banyak gitu. Ya, boleh dipikirkan begitu ya. Boleh dipikirkan begitu. Pinjam 100 gitu. Oke, lanjut. Sekarang saya tanya, Salomo sukses nggak? Duitnya setahun 22 triliun bro.
Secara duniawi dia sukses sih. Secara duniawi dia sukses. Terus kenapa dibilang nggak sukses? Karena pada akhir hidupnya dia justru meninggalkan. Yes. Ada ayat yang penting banget nih. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 10. Dibilang begini. Saya baca ini. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya. Udah bukan marah loh. Murka kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang kepada yang diperintahkan Tuhan. Salomo sukses luar biasa secara dunia. Ya, keuangan, memanage kerajaannya dia, manage keluarganya dia, istrinya 700 anaknya berapa tuh? Ada kan dibilangin kan? Tapi so far zaman dia damai-damai aja kan? Gitu. Jadi boleh dibilang dia sukses. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini ada contoh orang-orang yang menurut dunia failure. Saya kasih ekstrim sisi sudah lama lagi. Albert Einstein dibilang dia nggak bisa bicara sampai 4 tahun, nggak bisa ngomong sampai umur 4. Albert Einstein, ya. Michael Jordan yang famous zaman kita dulu ya, number 1 sepatu kita ya Jordan waktu itu. Dia di-cut, diberhentikan dari basketball dari SMA, tim baseball SMA. Michael Jordan diusir dari tim basketball SMA. Walt Disney katanya dipecat dari newspaper, dari perusahaan koran ya. Dibilang katanya nggak punya imajinasi dan nggak punya original ideas. Walt Disney. Steve Jobs di umur 30 dia diusir, dipecat dari perusahaan yang dia bangun. Teman-teman, kegagalan dunia, kesuksesan dunia, 2 sisi ya kita udah lihat. Nggak penting kalau kita berhasil dalam iman. Karena kegagalan dalam iman bawa maut. Saya suka karakter yang paling ujung kiri itu. Nama siapa? Subito. Dari saya umur 4, dari saya kelas berapa dulu? Pokoknya saya ingat saya masih SD, dia SD kelas 4. Anak saya sekarang mau kelas 3. Dia kelas 4 gitu. Tapi dia bisa membawa sukacita ke banyak orang, betul kan? Jadi boleh saya bilang dia berhasil. Oke, ini cuma itu aja, cuma sedikit informasi. Oke, kita masuk ke poin lagi. Salomo berhasil, tapi kita harus melihat raja yang satunya. Ya, the other kings, bahkan king of kings. So sore hari ini kita akan belajar dari 2 raja, Raja Salomo dan Raja Alam Semesta Tuhan Yesus Kristus. Bukan sesuatu yang bisa dibandingkan kan ya, tapi mereka ini akan memperlengkapi kita perihal rahasia kehidupan. Oke, Amsal 4 ayat 22. Buka Alkitab, walaupun ada di depan. Ayo buka Alkitab. Biar terbiasa buka Alkitab. Amsal 4 22. Kita baca sama-sama. Amsal 4 22. Sudah? Oke, kita baca 1, 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Apa maksudnya? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ini nggak bisa dibaca cuma dari 22 bingung, karena ada karenanya, betul kan? Karena berarti ada ayat-ayat sebelumnya. Jadi teman-teman ingat jangan penggal ayat ya, bahaya. Nanti kita akan baca secara keseluruhan. Tapi inilah menjadi trigger saya, hikmat dari Tuhan untuk bawa ini. Karena dari versi bahasa Inggris yang namanya easy to read version, easy to read, gitu ya. Dibilang these words, lebih jelas, words, ya kan? Tadi kan maksudnya cuma bilang karena itulah, itu apa gitu. Bahasa Inggris bilang these words, kata-kata ini atau firman ini are the secret of life and health.
To all who discover them, above all be careful what you think because your thoughts control your life. Itu 23. Jagalah hati, ya. Coba ini kata-kata ini yang membuat saya menarik, saya gali teman-teman. Secret of life and health, ya. Jadi saya promosikan lagi, baca Alkitab versi bahasa lain nggak apa-apa. Malah menarik bisa ketemu hal-hal seperti ini, gitu ya. Silakan, kan di handphone gampang, di internet gampang, di laptop gampang. Oke, selanjutnya, mau tahu nggak rasa kehidupan? Mau tahu? Oke, kita baca Amsal 4 ini. Dari ayat 20 sampai 27. Oke, kita baca sama-sama pelan-pelan. Oke, dari ayat 20, 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang bolak-balik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap terbuka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ayat 20 sampai 27 sepaket ini yang selalu bilang adalah rahasia kehidupan dan rahasia kesehatan. Saya breakdown jadi ada 6 teman-teman. Tadi baca dari ayat 23 sampai ayat 27. Yang pertama, jaga hatimu. Yang kedua, bicara jujur, konsisten, dipercaya. Dia kan bilang jangan dolak-balik gitu kan. Ngomongnya jangan dolak-balik bahasa Indonesia. Bahasa kitanya pimplan ya. Ngomong jangan pimplan. Yang keempat, jalan yang rata. Yang kelima, tidak menyimpang. Dan yang keenam, jauhkan kejahatan. Oke, kita akan buka satu persatu ini ya. Yang pertama, jagalah hati. Teman-teman, kita kebanyakan dari kita, siapa tahu ada yang beda apa? Kebanyakan dari kita nggak cari masalah, betul nggak sih? Kita mau hidup baik-baik, kita pengen semua lancar, kita nggak nyusahin orang, kita nggak ganggu orang. Tapi yang terjadi adalah masalah datang. Dia nggak diundang, dia datang. Yang satu belum kelar datang lagi dia. Itu yang terjadi. Nasihat ini bicara soal jaga hati. Ya, kita nggak bisa. Kita akan berusaha menyelesaikan masalah kita. Tapi terkadang banyak masalah yang bandel. Kita nggak bisa selesaikan sekarang. Itu perlu waktu, gitu ya. Contoh misalkan jagain anak, gitu ya. Itu urusan panjang, gitu. Ya. Urusan dengan pekerja di kantor, di toko segala macam. Yang bisa kita lakukan adalah jaga hati. Apapun keadaannya itu, bagaimanapun menyebalkannya itu, pilihan kita untuk menjaga hati. Mau hujan, mau kering. Waktu kemarin panas banget kita kesel kan? Panas banget. Giliran dia hujan kita hujan, nggak apa-apa aja gitu. Keselin gitu. Nah, momen-momen seperti itu kita bisa nggak tetap menjaga hati kita? Ada 2 ayat yang sangat di sini. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat luka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, Amsal 17 juga. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 2 ayat ini bicara soal 1 gembira, 2 semangat. Jadi ini bertolak belakang teman-teman. Kalau kita tidak gembira, pasti kita tidak semangat. Di saat kita gembira, kita semangat. Apapun situasinya. Ya, bahasanya
sukacita sih sebenarnya. Bukan gembira kita ketawa-tawa, nanti dibilang orang gila gitu kan. Masalah banyak kok ketawa-tawa gitu. Bukan. Gembira itu adalah suatu ekspresif. Kemarin kami di Komsel Lavender menarik ada buku namanya Motivate. Jadi dia ada seorang opa oma gitu ya, sepasang. Cucunya bilang ke mereka nih, opa oma selalu gembira gitu. Apapun keadaannya, mesti badan juga udah agak tua gitu kan. Mesti ada aja yang order bilang agak berkurang gitu. Kita jaga yang masalahnya. Tapi mereka kelihatan bagi cucunya selalu gembira. Itu pilihan bukan? Ya kan? Nggak pernah ada momen hidup kita beres. Nggak. Sampai nanti kita berpulang baru itu bilang beres. Dan itu juga beres. Jadi nggak utang. Tapi adalah pilihan kita untuk gembira. Mau hujan, mau kering, mau panas, mau dingin. Selalu mengajarkan rahasia kehidupan yang pertama adalah jaga hatimu. Jaga hatimu. Saat hati kita ngaco, pikiran kita terpengaruh, omongan, tindakan kita. Kan tadi kita bilang Yesus nomor 1 dalam hati kita, betul nggak sih? Gimana kita bilang, oh Yesus nomor 1, tindakan lo kayak setan katanya? Gak bisa kan? Ini rahasia yang pertama. Jaga hati kita. Dari situ adalah sumber. Ini kan dari ayat 3 kan? Di situ terpancar kehidupan. That's our life. Jaga hati kita. Semoga jelas ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke. Ini caranya. Oh ya, lupa. Ada caranya nih. Mana? Caranya bagaimana? Kan gak gampang kan, tetap bersuka cita, tetap gembira ya. Caranya adalah yang pertama berdoa dan mengucap syukur. Itu harus tuh. Ya. Dalam segala hal mengucap syukur. Dalam segala hal. Perut lagi sembelit, mengucap syukur. Gitu ya. Mobil lagi masalah, mau cepet-cepet mobil masalah, mengucap syukur. Kenapa sih kita bisa mengucap syukur teman-teman? Karena ada bagian yang kedua tuh. Nanti baca di rumah ya. Roma 8:28, Yeremia 29 ayat 11, Filipi 4:1-7. Kita bisa bersuka cita, kita bisa bersyukur karena kita beriman. Gampangnya gini teman-teman, logikanya. Kok bisa sih saya lagi sakit saya mengucap syukur? Kita nggak tahu ending story besok apa sih. Mungkin dengan kita sakit hari ini, Tuhan punya rencana yang akan terjadi membuat hidup kita lebih indah. Ya nggak sih? Kita dihindarkan dari suatu bencana, kita dihindarkan dari kejadian orang-orang mungkin nyata orang yang jahat, gitu ya. Atau dengan kita sakit, kita juga waktu untuk berdoa, mengubah pola pikir kita. Makanya kita harus mengucap syukur atas segala hal. Handphonenya error, ternyata selama ini main handphone terus, gitu kan, bagus, gitu. Sekarang ada waktu untuk berbuat yang lain. Makanya kita harus mengucap langsung diambil. Makanya kita harus mengucap syukur karena kita beriman. Beriman percaya bahwa teman-teman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita selalu melangkah dalam rencana Tuhan. Kalau Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, mana mungkin kita dibiarkan mengalami sesuatu yang nggak bagus buat kita secara keseluruhan. Bukan cuma momen itu. Kalau momen itu memang nggak enak gitu. Siapa sih yang sakit, siapa sih mengalami bencana segala macam itu. Tapi in the long run, secara kehidupan kita beriman. Ini adalah langkah-langkah kita kembali menuju ke surga. Kita mengalami hal-hal seperti itu. Bayangin ya, anak-anak yang nggak pernah dimarahin orang tua, yang nggak pernah didisiplinin, jadinya kayak apa? Makanya kita ditegur sama Tuhan. Maka kita diingatkan sama Tuhan. Maka kita dibentuk sama Tuhan. Oke, masuk yang kedua. Ini sih jelas teman-teman, saya nggak akan berpanjang-panjang. Satu ayat dan cukup jelas banget. Dibilang ini Matius 5:37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Tambahannya, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Wow, ini ayat saya pikir kenapa ada hubungan begitu gitu. Kan sampai titik yang atas selesai ya. Kalau dia katakan ya, kalau katakan tidak, selesai ya. Kenapa mesti ditambahkan lebih dari itu berasal dari si jahat? Wow, kenapa? Ada kepikiran nggak? Ada yang tahu nggak?
Gini teman-teman, kadang-kadang kita baca ayat suka bingung gitu kan. Makanya kita berdoa sebelum baca Alkitab, habis baca Alkitab kita berdoa. Sampai Tuhan bisa kasih kita hikmat gitu ya. Saya juga bertanya ini cukup lama ke Tuhan, kenapa sih? Apa hubungannya? Ya enggak. Emang kalau enggak jadi jahat gitu. Ternyata begini. Jika ya katakan ya, jika tidak atau tidak artinya tulus. Di saat kita enggak tulus, ada kesempatan iblis masuk di situ. Ada niatan. Saat niatan itu kita bisa berasal dari si jahat. Niatan kita untuk mengaruhi orang bisa baik, bisa jahat. Atau memang kita istilahnya mau mencelakakan seseorang itu. Ya kan? Atau ingat lagi, kita kan dalam rencana Tuhan. Ini yang sering orang berdebat sama saya bicara begini. White lies, berbohong demi kebaikan. Gak apa-apa itu katanya. Saat kamu bilang itu gak apa-apa, berarti kamu tidak lagi beriman. Kamu mengambil rencana Tuhan. Yang mungkin dia tahu, kita skenariokan gitu ya. Orang sakit kita tahu dia sakit, mungkin dia bertobat. Tapi saat kita berbohong, kamu oke, kamu bakal sehat. Dia nggak bertobat. Kesempatan dia yang tinggal sedikit itu ternyata nanti hilang. Jadi apa? Itu makanya yang lebih daripada itu berasal dari sejarah. Kurang lebih begitu ya. Nangkep ya? Oke, kalau nggak nangkep doain sendiri. Oke, saya lanjut. Nah, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 3 mana? 3. Tahan. Nomor 3 saya skip dulu ya. Nomor 3 spesial. Ini nomor 4 dan nomor 5. Jalan yang rata dan tidak menyimpang. Teman-teman, ayat ini kita baca dulu ya. Kita baca ini. Yuk. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Orang dunia sering bilang, hidup saya baik-baik saja kok. Saya berderma kepada orang, saya tidak mencuri, saya baik kepada istri, saya baik kepada anak saya berlaku adil bagi karyawan-karyawan saya. Dia dengan pengertian sendiri bilang jalan dia lurus. Dia orang baik. Dia orang benar, I don't know. Tapi mungkin standar dunia dia orang baik. Tapi Salomo kasih kita rahasia keempat dan kelima ini. Jalan yang rata dan tidak menyimpang. Kenapa dua ini saya gabung? Karena bahaya teman-teman. Kalau kita udah tahu jalan yang benar, tapi kita menyimpang, kejadiannya kayak Salomo lagi. Ini orang paling pintar, ini orang paling bijaksana. Dia ketemu sama Tuhan, tapi juga apa? Dia menyimpang. Percuma. Jadi duanya harus digabung. Kita tahu yang benar yang mana, yang rata yang mana, dan jangan menyimpang dari jalan yang itu. Maka digabung. Oke? Jadi kita harus tahu Tuhan mau apa, Tuhan mau bagaimana. Caranya gampang teman-teman. Buku Alkitab kita di depan. Ya, itu adalah Tuhan yang tertulis. Yang anytime kamu perlu, anytime kamu butuh untuk konsultasi sama Tuhan, itu Alkitab. Ya, bukan hal yang lucu, malah menurut saya sesuatu yang harus dibiasakan. Sebelum membuat keputusan, contoh Tuhan hari ini mau makan apa? Berdoalah. Tuhan makan siang kan apa ya? Doa sama Tuhan. Tuhan pimpin dengan kaku. Makannya yang apa? Ya, sebelum COVID, saya waktu masih kerja di Sabang, saya sama bos saya suka pergi makan gitu ya. Terus pertanyaan itu selalu begitu tuh. Hari ini mau makan apa ya? Dan itu saya jadi kebiasaan. Sebelum saya keluar dari meja, saya berdoa, Tuhan, pimpin langkahku hari ini mau makan apa? Gitu. Nanti misalnya ketemu yang lucu-lucu gitu. Temunya kejadian. Waktu di sini ketemu sama temen yang ini gitu. Padahal kita bicara mau makan soto gitu. Ke tempat yang ini gitu. Kita ketemu bisa ngobrol segala macam. Gitu. Jadi minta pimpinan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Oh, ini cara yang paling baik. Ini cara yang paling benar. Ini hal yang terbaik menurut saya. Hati-hati. Mungkin bukan itu yang Tuhan mau. Ya, biasakan punya habit untuk berdoa. Bertanya sama Tuhan.
Dan jangan menyimpang ya. Kalau Tuhan udah kasih tahu, kamu lakukan ini ya, kamu sumbangin ini ya, gitu ya. Terus ngeyel, aduh, nggak mau Tuhan, beri amat sumbangannya. Ntar nih, udah nanya sama Tuhan udah kasih tahu, kalian nggak dengerin. Nah, itu bahaya. Kita bahas kapan. Oke, teman-teman, ini gambar apa lagi? Saya ketemu gambar ini, sebenarnya gambar apa sih? Menarik gitu ya. Ternyata saya bisa terjemahin begini teman-teman. Yang atas itu waktu, yang ke kiri saya itu adalah lokasi, yang ke kanan adalah siapa gitu. Ini agak lucu sih bicara soal humans, tapi dibilang recipient of moral consideration. Moral atas waktu, sebelah kiri lokasi, sebelah kanan moral. Ini menggambarkan ya, itu ada nanti kalau teman lihat tadi mungkin di YouTube jelasin. Itu ada legitimasi, ada robust knowledge, ada sufficiency, ada fairness, ada independence, ada integrity. Poinnya begini, semakin lama, semakin jauh, semakin banyak orang, moral berubah. Artinya, moral semakin lama ke masa depan, semakin banyak kita berinteraksi dengan orang, semakin jauh kita pergi dari rumah, standar moral berubah. Saya kasih contoh begini, yang benar, yang salah. Contoh itu aja. Soal topik itu, zaman kita kecil ada nggak? LGBTQ, tahu kan LGBTQ, tahu kan? Tahu. Oke. Waktu zaman kita kecil itu dibahas ya? Sekarang it's everywhere. Disney ada loh, Disney. Saya sampai nonton sama istri, aduh, ini lagi nih, ini lagi nih. Diintroduce. Dulu kita di Indonesia aman-aman aja, pengaruh dari luar segala macam. Jadi standar jalan rata kita adalah, saya nggak mau Bible ya, Bible, cuma tepat Bible. Yang 2000 tahun lebih standarnya nggak berubah. Di situ Kejadian bilang laki-laki dan perempuan. Jelas, standarnya nggak berubah, jalan ratanya nggak berubah. Kalau kita ngikutin standar dunia, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, gampang. Lihat aja model baju renang. Cari di Google model baju renang. Tahun 1940, 1950, 60, 70, 80 sampai sekarang. Sekarang baju renang model kayak apa? Jangan Indonesia lah. Yang lalu baju renang model kayak apa? Tipis. Sekali. Cet, copot semua. Tarik satu, set, copot semua. Itu model baju renang sekarang. Maksud saya adalah standar moral itu semakin menurun. Semua boleh, semua YOLO, you only live once, ada kan? Nikmati hidup. Dan gue yang suka. Itu yang akan terjadi ya. Kami mengajarkan coba ke anak-anak kami standar menurut Bible. Ya, karena ikutin dunia, semua berganti, semua boleh. Apakah orang masih bicara soal merit? Enggak. Perlu kan merit? Anak-anak zaman sekarang mau tanya gitu. Perlu kasih merit? Mereka bilang enggak. Apalagi punya anak, milik aja bilang enggak. Itu yang terjadi. Makanya jalan kita harus yang rata, standar kita harus yang benar. Rahasia sejak zaman Salomo sampai sekarang sama. Jalan Tuhan adalah jalan yang rata. Jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Oke, saya lanjut. Nah, yang enam jelas teman-teman. Jauhkan kejahatan. Di Amsal 24 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Jangan menjadi marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Karena tidak ada lagi masa depan bagi penjahat, perintah orang fasik akan padam. Ini bicara apa sih teman-teman?
Begini. Kadang-kadang kita merasa, wih, orang yang korupsi, orang yang begini, sultan sana, sultan sini, gitu nggak sih? Ngeliat di Instagram, wih, mobilnya, rumahnya, segala macam. Saya nggak bilang mereka jangan, saya nggak bilang mereka berbuat fasik, gitu. Tapi kalau cara mendapatkan itu dengan harus berbuat jahat, jangan mau. Jangan mau. Ya. Karena ujung-ujungnya kita akan out. Ingat ya, Salomo punya kekayaan yang begitu banyak tidak menyelamatkan dia. Tidak membuat apa-apa bagi dia. Jadi saat kita melihat ada orang yang korupsi terus dia berhasil, jangan iri sama dia. Saat ada orang yang berbuat jahat terus dia mendapatkan kemewahan, kenikmatan segala macam, jangan iri sama dia. Karena story dia belum selesai. Kita belum tahu ujungnya apa. Begitu. Ya. Oke, ini cukup jelas. Saya lanjut. Jadi kita udah bahas 1, 2, 4, 5, 6. Nomor 3 belum dibahas, yaitu mata memandang ke depan. Nah, sebelum saya masuk saya tanya teman-teman, kira-kira ini rahasia nomor 3 ini bicara apa sih? Ada yang ide nggak? Hah? Safe driving. Bro, lama-lama akan wireless driving dan driverless driving. Nggak perlu dilihat, teknologi mulai ke sana. Kita nggak perlu nyetir bahkan. Ayo, apa? Mata mandang ke depan nanti apa? Fokus. Apa yang fokus? Di atas. Tujuan. Yaitu Kehidupan apa? kekal. Kekekalan. Kekekalan. Oke, dari Jadi sempurna. jadi sempurna. Bukannya seperti yang diinginkan Tuhan maksudnya. Jadi sempurna. Oke. Nah, ini menarik, jawabannya menarik. Yang ketiga ini Salomo ngomong, tapi dia nggak bisa lakuin. Dia sebut, tapi dia nggak ngerti maksudnya apa. Saya mesti pindah sumber. Ya, kita mesti melihat kepada raja yang kedua. Tadi kita bahas di raja yang pertama, raja yang kedua. Lagi raja yang kedua, raja semesta alam Tuhan Yesus. Kita ambil poin ketiga dengan penjelasan dari Tuhan Yesus. Begini teman-teman. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Kita baca lagi sama-sama. Oke, kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau telah berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini perkataan Tuhan Yesus, lebih tepatnya ini doa Tuhan Yesus di ayat 1. Di ayat 2 dia bilang, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Sebentar. Ia ini siapa? Allah. Ada dua pendapat ya. Ia siapa? Untuk dulu. Yesus. Oh, Yesus. Nah, Yesus kenapa? Sama seperti engkau. Nah, itu Bapa. Ya kan? Demikian pula ia. Akan memberikan hidup. Iya, Yesus ya. Tapi jangan salah teman-teman. Yesus yang sudah dipermuliakan. Ya, Yesus yang telah bangkit, yang bisa memberikan hidup kekal. Di saat itu bisa atau belum? Belum. Makanya dia pakai demikian pula iya, bukan demikian pula saya. Belum. Karena dia masih di dunia, dia dimuliakan. Maka dia pakai iya, orang ketiga mungkin. Tapi itu adalah Yesus Kristus yang bangkit ya. Oke. Yesus Kristus akan memberikan hidup kekal kepada semua yang engkau Bapa berikan kepadanya ya. Jadi hidup kekal diberikan oleh Yesus Kristus.
gitu ya. Terus dijelasin di ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan teman-teman, di sini bedanya kita dengan saudara kita. Mereka tahu bagian yang awal, mereka mengenal Allah yang benar, mereka tahu. Tapi bagian keduanya, dannya, mereka nggak dapat. Makanya dibilang mengenal Yesus Kristus yang telah kuutus, kita umat Kristiani, umat Katolik punya golden ticket. Kita punya rahasia, kan saya bilang ordal kan, orang dalam kan. Ini orang dalamnya. Ini orang dalamnya. Dia yang akan kasih tiket ke kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Paham ya? Ya, kita kenal Bapa, kita kenal Yesus Kristus, akan diberikan, akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin. Nah, paham kan? Tapi bagaimana caranya? Ini jadi masalah kan? Oke, kita lanjut. Kita sekarang kita saya disebut ya, saya sebut. Sekarang umur berapa teman-teman? Ya, pikirkan. Alkitab bilang kalau kuat umurnya 80 tahun, kalau kuat katanya. Kalau enggak 70 tahun. Tapi tren sekarang umur makin gimana ya? Puji Tuhan, sekarang saya berumur 42 tahun ini. 42. Katanya di Secret of Life is 42. Secret of Life, oke. Nah, saya bikin begini teman-teman, simulasi. Nanti boleh cari tahu sendiri. 80 tahun itu berapa bulan? 960 bulan. Coba dengar gak? Ya, saya pernah jago matematika, jadi saya siapin contekannya. Berapa minggu? 4.174. Kalau salah kasih tahu ya. Coba hitungan di Google. Berapa hari? 29.000 hari. Berapa jam? 701.000 jam. Kayaknya nggak terlalu panjang ya. Ya kasih. Kayaknya nggak terlalu panjang, cuma 700.000 jam. 700.000 jam. Kalau mesin kok kayak kita clock mesin ini 100.000 jam. Ganti tuh mesin tuh. 80 tahun. Ini saya mempermalukan diri saya sendiri depan teman-teman, nggak apa-apa, contoh buat saya. Oke? Tahun kemarin saya dapat award. Dapat award yang kasih award siapa? PlayStation. Saya dilaporin sama PlayStation, wih kamu hebat katanya, kamu main 1050 jam. Bagus. Padahal dalam setahun itu cuma ada 8.720 jam. Saya pakai 1.000 jam buat main. Halo Mbak. Wow, oke. Semoga tahun ini berkurang. Nggak ketahuan kalau nggak dikasih. Dapat itu loh, dapat trofi, dapat itu segala macam. Alamak, tapi ya apa Ardi mengingatkan saya gitu. Dalam 8.000 jam setahun saya pakai 1.000 jam buat main gitu. Ayo, bayangkan 1.000 jam itu bisa dipakai buat hal yang lain ya sih. Saya belum stop main, masih main. Tapi paling nggak saya mengurangi. Saya bicara sama saya jawab dia, kita baca buku dan saya mulai baca buku lagi sama gitu. Jadi kita punya kegiatan yang lain. Kalau dulu bisa main hari Minggu main gitu, wow, kacau. Nanti saya kasih lihat ya tahun ini berapa, semoga jangan naik. Harus 10. Ya teman-teman, ini dia poin yang ketiga adalah mata memandang ke depan. Tadi saya bilang bicara soal kekekalan. Misalnya, ya Ibrani 13 ayat 14 bilang gini. Sebab di bumi tidak ada tempat tinggal yang kekal buat kita. Kita mencari tempat tinggal yang akan datang. Seenak apapun rumah kita di dunia, itu bukan rumah kita. Rumah kita nanti. Siapa yang sering pergi?
Saya waktu bersama friends tahun 3 kali 4 kali pergi ke regional. Ini minggu depan 2 minggu lagi saya mulai pergi di kantor yang baru. Pergi ke Surabaya, minggu depan pergi ke Makassar gitu. Kadang-kadang kita dikasih hotel yang cukup mewah ya. Kalau bayar sendiri pun enggak mau. Tapi mewah, seenak apapun ranjang itu yang bulu angsa gitu ya. Bulu angsa loh. Enakan di rumah ya. Iya sih. Ini prinsip yang sama teman-teman. Ingat rumah kita nanti di sana. Rumah kita nanti di surga. Seberapa pun nyaman kita di sini, jangan terbuai bahasanya gitu ya. Mau pulang gitu, no. Nantikanlah saat kita dipanggil pulang. Ya nggak usah buru-buru sih, nggak usah buru-buru. Tunggu waktunya, tapi persiapkan. Tahu bahwa kita akan dipanggil pulang, dan saat dipanggil pulang itu adalah momen yang bahagia. Artinya, jangan lupa yang kita persiapkan adalah untuk kekekalan. Jadi jangan terlalu banyak bikin utang kalau kata Evri di dunia ini. Jangan terlalu banyak bikin utang itu. Jangan terlalu banyak bikin masalah. Jangan ninggalin masalah gitu buat nanti anak istri keturunan kita gitu. Kita fokusin yang ke sana. Dan 2 Korintus 4 ayat 18 bilang ini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal untuk selama-lamanya. Saya tanya, dan saya kasih contoh untuk teman-teman. Masih ingat gak lagu favorit kamu bulan Januari 2022? Masih ingat ya? Masih ingat gak bulan lalu lagu favorit kamu? Masih ingat ya? Masih sama gak? Atau udah ganti? Nah, contoh gitu aja. Lagu favorit kita aja ganti. Mobil kesayangan kita aja mungkin sampai bakal ganti. Nggak ada yang kekal di dunia kecuali persiapan kita menuju kekekalan. Itu yang akan kita bawa. Itu yang kita mesti persiapin. Jadi teman-teman, rahasia yang ketiga ini menurut saya membuat hidup kita lebih simpel. Kita tahu mau kemana. Kita kurang lebih menyiapkan apa untuk kesana. Hal-hal yang lain nggak terlalu penting, betul nggak? Kalau kita masih sibuk berantem sama tetangga soal tanaman dia gitu, nggak penting. Bisa membantu kita menuju ke sana nggak? Ya, jadi kita bisa lebih memfilter mana sih yang saya perlu urusin gitu ya, mana sih yang saya perlu spend my time on that gitu. Selanjutnya, ya kita mengkombinasikan teman-teman. Hari ini kita belajar dari 2 raja, Raja Salomo dan Raja semesta alam Tuhan Yesus Kristus. 2 hal ini harus dikombinasikan. Kenapa? Saya ajarin begini. Ya, yang pertama, sukses di dunia tidak berguna tanpa hidup kekal. Ya, nanti dilihat di rumah. Khotbah 1 ayat 3, nanti baca di rumah. Contoh realnya adalah Salomo itu sendiri. Dia sukses luar biasa, ya nggak sih? Tapi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya bagi dia. Terus poin yang kedua, teman-teman. Perlu sukses di dunia, paling nggak survive. Perlu dong. Ya, perlu. Karena yang ketiga, karena hal dunia, harta, waktu, kemampuan, pengalaman akan jadi modal kita, akan jadi peralatan kita untuk mengumpulkan atau mempersiapkan hidup kekal kita. Contoh gampang begini deh, kita perlu uang nggak? Perlu kan? Perlu uang buat apa? Hidup buat makan, buat punya rumah, buat bayar cicilan, gitu kan? Kalau kamu nggak punya uang, bisa nggak saat ini kamu hadir di PD dengan firman begini? Nggak bisa. Kita harus bekerja nanti di sana. Kita harus, ya, waktu yang kita punya itu karena kita punya uang. Waktu yang kita udah dapat, pakai buat apa? Senang-senang sama, mempersiapkan kekekalan. Ngerti maksudnya? Kita mesti berhasil sampai bagian kita di dunia ini. Nggak usah ngoyo sampai harus jadi orang terkaya gitu, nggak usah. Ya,
punya mobil merek yang Anda punya sekarang nggak apa-apa gitu. Nggak harus diganti dengan handphone yang 15 Pro Titanium. Harga berapa tuh? I don't know. Nggak harus diganti. Handphone sekarang masih bisa buat rekam, masih bisa buat telepon, masih bisa buat WhatsApp. Ada kita kan dari handphone kayaknya. Dipakai nggak handphonenya buat baca Alkitab gitu? Jadi pertanyaan gitu kan? Handphonenya perlu bagus-bagus nggak? Enggak. Tapi dipakai untuk kita belajar firman, dipakai untuk nonton YouTube yang rohani, dipakai untuk baca WhatsApp posting yang membangun. Itu. Jadi teman-teman, sore hari ini kesimpulannya adalah 3 hal ini. Kita jangan lupakan dan harus prioritaskan kekekalan. Tapi di dunia kita harus berusaha yang terbaik. Dengan yang Tuhan sudah beri kemampuan, pengalaman kita segala macam, pakai yang terbaik. Karena itu akan memberikan hasil kembali buat kita, yang hasilnya kita pakai untuk mempersiapkan kekekalan Tuhan. Jadi ini adalah siklus. 2 hal ini bukan yang terpisah. Nggak ada dunia sekuler, dunia rohani. No, itu adalah kehidupan kita. Pakai yang sekuler sebagai fondasi untuk yang rohani. Dan jangan lupa, pakai yang rohani untuk membantu orang di dunia yang sekuler kenal yang rohani gitu. Balik lagi, ya, kita udah dewasa rohani, mereka belum. Pakai uang kita untuk mengenalkan mereka kepada selamat. Paham ya teman-teman? Oke, kayaknya selesai habis. Pas mati. Coba di next itu. Habis ini. Oh, ada lagi. Oke. Ada 2 nih teman-teman. Ya. Yohanes 6 ayat 27 bilang begini. Janganlah bekerja untuk makanan yang bisa habis dan busuk. Bekerjalah untuk makanan yang tidak bisa busuk dan memberi hidup sejati dan kekal. Makanan itu akan diberikan oleh anak manusia kepadamu, sebab ia sudah dilantik oleh Allah Bapa. Teman-teman, makanan yang tidak bisa busuk dan memberi hidup sejati dan kekal itu apa artinya? Firman. Makanan rohani, ya. Jadi jangan lupa kita harus bekerja juga, karena baca firman itu bukan cuma sekedar baca, tapi harus digali, harus diusahakan, bukan disisihkan ya, tapi harus you have to make the time gitu. Kamu harus memberikan waktu untuk bekerja menggali firman, untuk makan firman, ya. Bayangin kan? Makan bubur yang harganya 10.000 sama makan steak yang harganya 200.000, digitnya beda nggak? Beda kan? You get what you pay for kan? Makin mahal digitnya kan makin udah kaya 10.000. Sama. Kalau kalian mau dapat rahasia firman yang berkualitas, itu harus digigit. Ya, nggak bisa cuma duduk doang, baca sekilas nggak bisa. Anda harus berusaha, gitu ya. Oke, sekarang yang 1 Timotius 6:12 bilang gini, berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen, supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Sebab itulah Allah memanggil engkau pada waktu engkau mengakui di hadapan banyak orang bahwa engkau percaya kepada Kristus. Teman-teman, ini kata-kata yang menarik sekali. Supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Ini bayangin orang di Panjang Pinang, gitu ya. Dia mesti berjuang sampai merebut hadiahnya. Semangatnya berasa. Ini Paulus kasih surat kepada Timotius begitu. Kalau kita orang Katolik, kita orang Kristen, ya udahlah ke gereja, udahlah ke PD gitu, nggak ada semangat ya, nggak bisa. Merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Oke, kita punya golden ticket sih. Kita punya hak khusus masuk dalam kehidupan. Terus kita mau berleha-leha gitu? Enggak dong. Kan kita udah dikasih segala fasilitas. Pakai yang kita punya, pakai yang kita bisa. Lakukan. Ya, sekarang kita udah punya hadiahnya gitu ya. Sekarang lakukan untuk orang lain. Semangatin atau semangat untuk mengenalkan Kristus kepada orang lain.
Orang yang keras kepala sebelah kita gitu yang nggak mau percaya Tuhan. Lakukan sesuatu buat dia. Rebut jiwanya untuk Kristus. Gitu. Ya. Karena kekristenan ini bukan hal yang ecek-ecek. Bukan hal yang oke. Saya kasih bahasa begini. Dulu saya dengar dari Mami Cun ngomong begini, kan pernah dengar. Kalau kalian belum dianggap gila ikut Tuhan Yesus, berarti belum serius ikut Tuhan Yesus. Karena kalau kita serius ikut Tuhan Yesus, kita pasti berbeda dengan dunia. Kita pasti berbeda dengan orang-orang lain. Kita harus merebut, harus semangat, harus berusaha yang terbaik. Oke, tolong next. Ini saya terakhir saya. Jadi rahasia kehidupan dan hidup kekal adalah ini. Dalam satu kalimat, berusaha jadi yang terbaik yang Anda bisa sesuai talenta Anda di dunia. Tapi ingat, tujuanmu adalah kekal. Amin. Jelas ya? Jadi hal-hal lain yang gak penting jangan diurusin, gitu ya. Soal gosip-penggosip gak usah dipusingin. Sama-sama saya juga berkomitmen sama teman-teman, kita perbanyak waktu untuk baca firman. Kita perbanyak waktu untuk melayani orang di sekeliling kita. Kita perbanyak waktu untuk mengenal Tuhan. Mau? Sampai bertemu kita di dalam kekal ya. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Kita buat tanda kebenaran kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Kudus, terima kasih atas waktu sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami mendengar firman. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh melawat kami, membukakan hati kami, membukakan pikiran kami. Dan kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk mengenal Bapa dan mengenal Engkau, Sang Juru Selamat kami. Oleh karena itu kami boleh terima keselamatan, kami boleh terima hidup yang kekal oleh karena Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur atas segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Hal yang baik, hal yang kurang baik, hal yang menyenangkan, hal yang menyebalkan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi kami. Biar kami terus berjalan di jalan-Mu yang nyata Tuhan, sambil setiap saat menjaga hati kami. Karena dunia semakin jahat dan terus menjadi semakin jahat Tuhan. Tapi biar kami boleh semakin kudus, karena Allah Kudus yang memimpin setiap langkah kami. Kami berdoa buat semua yang hadir di sini, buat keluarga kami, buat teman-teman kami yang mungkin tidak hadir Tuhan, bahwa kami terus melangkah dalam rencana. Jangan biarkan kami menyimpang ke kiri atau ke kanan. Biar kami semangat Tuhan, mengikut Engkau, menggali kebenaran firman, melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar sungguh melalui perkataan, melalui perbuatan kami boleh menjadi saksi-saksi bagi semua orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, hamba telah selesai berbicara. Allah Kudus yang memeteraikan firman ini dalam setiap hati kami, membuat pertumbuhan sehingga firman ini boleh berbuah dan buahnya boleh manis dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Tidak terlupa kami berdoa bagi komunitas Thomas ini, bagi Romo Yus, bagi Ibu Cun, bagi semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biar Kau pakai komunitas Thomas ini menjadi alatmu, menjadi perpanjangan kuasa-Mu menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa. Dan juga kami berdoa bagi bangsa Indonesia, khususnya Kota Jakarta Tuhan, menjelang tahun pemilihan tahun 2024, biar tetap aman, tetap baik, dan orang yang takut akan Tuhan boleh Kau panggil menjadi pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti yang Amin. Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Terima kasih. Shalom.